Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi nusratihi tatahaqqaqun nasarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul kauni wa rabbul kainat. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidus sadati was sayyidat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا واجعل قلوبنا خالصا بوجهك الكريم. Amin amin Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur setiap waktu atas banyaknya nikmat karunia yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini dengan iman, dengan sehat, kita dapat melaksanakan hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka berubudiyah kepada-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan langkah kita senantiasa berada di atas jalan kebenaran. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam buat junjungan alam baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurahkan kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul 'ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridul ajilah, siapa yang menginginkan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, kami segerakan dunia itu untuknya bagi orang-orang yang memang yang menginginkannya. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Namun sayangnya orang-orang yang seperti ini kami jadikan baginya neraka jahanam, yaslaha madhmuman madhura, yang ia memasuki jahanam itu dalam keadaan tercela dan terusir. Kemudian Allah mengatakan lagi, wa man aradal akhirah, dan siapapun yang menginginkan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan ia berusaha untuk mendapatkan akhirat itu, wa huwa mu'min, dan sementara dia adalah orang-orang yang beriman, maka kata Allah, faulaika kana sa'yuhum mashkura, mereka itu orang-orang yang akan dibalasi usahanya dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, hari ini, siang ini, mari kita merenung sejenak, berpikir sejenak. Dunia yang kita tempati untuk apa? Apa gunanya kita berlama-lama di dunia? Tentu kalau kita ingin mendapatkan keberhasilan, tentu kita mesti mengenal tempat yang kita tempati. Apakah dia adalah abadi selama-lamanya, atau dia hanya sekedar tempat singgah?
Kalau ia sebenarnya sekedar tempat singgah. Ketika kita merenungi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Abdullah bin Umar, ketika Nabi mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib atau 'abir sabil." Jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing atau orang yang sedang berada di tengah perjalanan, seperti seorang musafir. Bagaimana orang asing? Tentu kalau kita tinggal di negara asing atau tinggal merantau di wilayah yang kita tak kenali semenjak kita kecil, tentu impian kita bukan berlama-lama di sana. Impian kita adalah bisa pulang ke kampung, bisa kembali ke tempat asal. Begitu pula ketika kita seperti abir sabil, seperti orang yang hanya berada di tengah perjalanan. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan juga, Rasulullah hidup di atas dunia itu seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian dia singgah sesaat di bawah pohon, istirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanannya. Maka istirahat sejenak itulah Rasulullah menambahkan dunia. Hamba Allah berapa banyak pagi-pagi kita keluar mencari nafkah, anak-anak sekolah keluar pergi ke sekolah, hampir setiap waktu kita lakukan, pergi ke kantor, pergi ke pasar, pergi ke pabrik. Tapi untuk apa? Nah, inilah yang mesti kita sadari wahai Allah. Inilah yang kita mesti yakini. Dunia itu tipuan. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dunia itu hanya sekedar tipuan. Dia kesenangan, tapi kesenangan yang menipu. Apa maksudnya? Lihatlah orang yang berjudi. Judi sekarang menjadi kegemaran masyarakat Indonesia. Judi online sekarang merebak, bahkan mengalahkan negara-negara besar seperti Rusia, seperti negara-negara Asia Tenggara. Kita juga berada penikmat judi nomor 1 di Asia Tenggara. Bahkan kalau di dunia itu nomor 3. Apa maksudnya ini? Lihatlah orang yang berjudi. Dia mendapatkan keuntungan, dia investkan hartanya, tapi ujung-ujungnya dia hanyalah kesenangan yang ini, senang sesaat, tetapi pada akhirnya dia menghabiskan harta benda. Dunia seperti itu wahai Allah. Dia hanyalah mata. Kalau Allah membahasakannya, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Mungkin setiap kita pernah bermain-main. Apakah setiap waktu kita habisi hari-hari kita dengan bermain? Tidak, dia hanyalah sesaat. Begitu pula senda gurau. Apakah setiap jam kita bersenda gurau? Tidak, kita pasti akan melanjutkan pekerjaan. Jadi ibarat Allah mengibaratkan dunia dengan permainan senda gurau agar kita memahami bahwa permainan hanya sebentar, senda gurau hanya sebentar. Namun sayangnya, yang namanya sebentar, yang namanya sesaat, manusia-manusia malah berlomba-lomba di dalamnya. Lihatlah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan menuju medan perang. Mereka dalam keadaan lapar, mereka hanya memakan sebutir kurma, mereka tidak beralaskan sandal, bahkan kuku-kukunya terkelupas dari jari-jari kakinya. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya? Rasulullah mengatakan dalam hadis Muslim, "Futihat alaikum Faris wa Rum, wa fi ma antum." Andai kata Persia sudah kalian taklukkan, Romawi pun sudah kalian kuasai, dua peradaban besar itu sudah di tangan kalian, apa yang akan kalian lakukan? Qala Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Qulna kama amara Allah." Kami mengatakan bahwa Allah Ta'ala akan memutuskan perkara kami setelah kami menenangkan
memasukkan Islam ke wilayah Persia. Romawi sudah kami kuasai, semua harta benda mereka sudah kami ambil, ghanimah harta rampasan mereka juga sudah di tangan kami. Tentu semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, bukan demikian. Kalian tidak akan seperti demikian. Tatanafasun, kalian akan berlomba-lomba. Kalian menginginkan lebih dari itu. Summa tatahasarun, kemudian kalian akan merasakan iri hati satu sama lainnya. Setelah kalian mendapatkan satu kenikmatan, kalian akan berlomba-lomba lagi, ingin lebih lagi. Kemudian ketika kalian melihat saudara kalian mendapatkan kenikmatan, ketika melihat mereka mendapatkan kegembiraan, kalian merasakan iri hati. Summa tatadabarun, apakah cukup? Tidak, kalian akan saling tidak sapa menyapa. Kalian akan saling berhadap-hadapan punggung. Tatadabarun, kalian tidak akan saling mengenal satu sama lain. Apakah cukup? Tidak. Summa tatabaghadun, kalian akan saling membenci pula satu sama lain. Ketika bertemu akan ada rasa sakit jiwa, akan terasa sakit hati ketika bertemu satu sama lain. Itu adalah gambaran ketika mereka hanya berbuat untuk dunia. Sudah mendapatkan jabatan, sudah mendapatkan kedudukan, sudah mendapatkan harta, sudah mendapatkan pasangan hidup. Kalau semuanya itu diinginkan untuk kepentingan dunia, kalian tidak akan pernah puas. Tatanafasun, kalian akan saling berlomba untuk itu. Tatahasarun, kalian akan saling iri hati satu sama lain. Tatadabarun, kalian tidak akan saling sapa menyapa. Tatabaghadun, kalian bahkan saling membenci satu sama lain. Semua tantalikuna ila masakinil muhajirin, kemudian kalian akan pergi kepada orang-orang miskin di kalangan orang-orang muhajirin. Kemudian setelah itu kalian akan membuat mereka fataj'aluna ba'dahum ala ba'din ala riqabi ba'dihim, kalian akan menjadikan mereka saling membunuh satu sama lain. Wahai hamba Allah, ketika kita memahami hadis Muslim yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ternyata dunia hanyalah membinasakan, berlomba-lomba mengejarnya hanyalah merugikan diri sendiri. Untung saja merugikan diri sendiri, tapi malahan merugikan orang banyak. Maka oleh karena itu, ketika sahabat Rasulullah SAW melihat seorang sahabat yang lain yang bekerja keras, mengeluarkan keringat, apa yang dia lakukan, sampai-sampai berangan-angan sahabat ini. Lau kana hadza fi sabilillah, andai kata dia menguras energi tenaganya untuk di jalan Allah, untuk berjuang di jalan Allah, alangkah baiknya itu wahai Rasulullah. Tetapi Rasulullah mengatakan, in kana kharaja yas'a ala walahi sibara fahuwa fi sabilillah. Bukan begitu wahai sahabatku, andai kata dia mengeluarkan energinya berhabis-habisan mencari nafkah untuk memberikan kehidupan untuk anaknya yang masih kecil, dia berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawayhi shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Andai kata ia keluar untuk memberikan nafkah, untuk memberikan kehidupan kepada orang tuanya yang sudah beranjak dewasa, yang sudah tua renta, fahuwa fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah. Andai kata dia keluar mencari nafkah, mengejar dunia ini untuk mendapatkan dirinya agar dirinya tak meminta-minta kepada orang lain, agar dia bisa mandiri dengan tangannya, fahuwa fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa tafakhuran fahuwa ala sabili syaitan. Tapi andai kata kalau dia keluar pergi mencari dunia ini, pergi menghabisi energinya untuk mendapatkan riya, untuk mendapatkan pamer, untuk mendapatkan popularitas semata, maka ia berada di jalan syaitan. Oleh karena itu, apa maknanya wahai hamba Allah? Mari kita merenung sejenak. Untuk apa kita berhabis-habisan di dunia ini? Untuk apa mereka saling mengambil hak saudaranya? Apakah untuk mendapatkan popularitas? Apakah untuk mendapatkan pujian? Kalau misalkan demikian, na'udzubillah, berlindunglah kepada Allah, maka sesungguhnya itu berada di atas jalan syaitan.
Tapi kalau misalkan kita berniat kepada Allah, memperbarui niat kita, kata Allah Subhanahu wa taala, dunia hanyalah tempat singgah sementara. Saya tak akan menghabis-habiskan semua sisa energi saya untuk kepentingan dunia. Dunia ini sempit, kursi itu terbatas. Maka untuk mendapatkan kursi, mungkin sebagian orang akan menjatuhkan saudaranya yang lain. Tapi ingatlah, memang kursi itu mesti diganti, tapi gantilah dengan cara yang baik. Tapi kalau kursi itu diambil dengan cara yang tidak baik, maka niscaya itulah godaan dunia, itulah yang namanya tipuan dunia. Kalau misalkan hamba Allah yang kalah dalam peradilan Allah di atas dunia ini, maka itu bukan berarti engkau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kebenaran itu berarti disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalah dalam peradilan dunia, kalau dia berada di atas jalan kebenaran, maka Allah akan meninggikan kedudukannya di mahkamah al-akhirah, di pengadilan akhirat. Karena itulah tujuan sebenarnya hamba-hamba Allah yang beriman. Oleh karena itu, wahai hamba Allah, berbaik sangkalah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Apa yang terjadi pada kita pada hari ini, syukurilah, nikmatilah. Karena tidak semua keinginan kita diambil, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan sebuah riwayat agar kita memahaminya dengan baik-baik. Apa kata Allah Taala dalam sebuah riwayat, innal abda la yad'u da'wah. Seorang hamba pernah berdoa dengan sebuah doa. Fahuwa mu'min wa huwa yuhibbu. Sementara hamba itu adalah hamba yang beriman, Allah mencintainya. Qala Allah li malaikati, Allah berfirman kepada malaikatnya, ya malaikati, wahai malaikatku, abdi hada li abdi fa'ajillah. Wahai malaikatku, kabulkan permintaan hamba ini, tapi jangan engkau segerakan, jangan kau berikan secara langsung, tunda dulu. Kenapa begitu ya Allah? Karena Allah mengatakan, fa inni uhibbu an azal asma sauta. Aku masih suka mendengarkan suaranya, bermunajat kepada aku. Maka Allah tunda kemenangannya, Allah tunda keberhasilannya, Allah belum ijabahkan doa-doanya. Namun di sisi lain Allah Ta'ala mengatakan, wa innal abda la yad'u bi da'wah. Ada seorang hamba lagi yang berdoa dengan sebuah doa, wa huwa yukrihu. Allah tak menyukai hamba tadi. Maka Allah berkata kepada malaikatnya, ya malaikati, wahai malaikatku, ikti hada li 'abdi fa'ajilhu. Tunaikan, berikan apa yang diminta oleh hamba ini, segerakan kepadanya. Apa yang dia mau, berikan segera. Ternyata apa? Kenapa ya Allah? Fa inni la uhibbu an asma'a sauta. Aku tak suka mendengarkan munajatnya. Aku tak suka dia sering-sering meminta kepada aku. Oleh karena itu, wahai hamba Allah, apa yang kita dapatkan pada hari ini, bersyukurlah kepada Allah. Apa yang kita rasakan hari ini, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah, bahwasanya Allah Ta'ala akan senantiasa bersama hamba-hambanya selama hamba-hamba ini berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Berbaik niat, berjuang untuk apa? Mencari nafkah untuk apa? Dunia atau ke akhirat? Pilihan ada di tangan kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la